Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video e-learning mata kuliah fotografi untuk pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan dan makna. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Karena memang nanti pada semester ke-7 mahasiswa ilmu komunikasi itu akan mengambil konsentrasi PR, kemudian advertising dan juga jurnalis ya. Nah, ketiga konsentrasi ini tentu akan menggunakan kemampuan fotografi kalian dalam menghasilkan sebuah makna yang diharapkan akan memberikan satu kesan tertentu pada orang yang melihat atau membaca. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan lihat apa sih itu posisi dan sudut atau position and angle, kemudian ada photography styles dan how to be creative with phone. Nah, di sini phone-nya saya tambahkan smartphones, maksudnya bahwasanya kalian tidak perlu takut kalau memang kita tidak punya kamera DSLR. Ya, bukan berarti kemudian kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya fotografi yang menarik atau yang bagus yang bisa menyampaikan satu makna. Oke. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu apa sih itu position and angle. Nah, dua elemen ini sangat besar ya pengaruhnya pada hasil foto kita, karena memang dua elemen ini apabila kita coba memvariasikan, kemungkinan dia akan memberikan dampak yang signifikan sehingga bisa menghasilkan efek yang berbeda pada setiap foto. Nah, sebetulnya posisi itu diartikan atau berhubungan dengan level kita memegang kamera. Sementara kalau misalnya sudut itu berhubungan dengan derajat posisi kamera menghadap ke objek, ya. Nah, ada 6 kalau misalnya nanti secara khusus akan dipaparkan bahwasanya seperti apa posisi dan angle yang mungkin bisa mempengaruhi hasil foto kita. Oke? Nah, yang pertama itu ada, nah dilihat ini ada yang namanya high position atau misalnya posisi tinggi. Jadi di sini boleh dilihat bahwasanya memegang kamera itu pada posisi yang tinggi, kemudian kita mengangkat tangan kita dan dia posisinya di atas level mata normal. Dan bisa juga kita misalnya menggunakan bantuan misalnya pakai kursi gitu ya, kita naik ke satu tempat yang lebih tinggi. Nah, memang di sini kalau misalnya kita coba kombinasikan lagi dengan nanti ada yang namanya high angle, itu bisa menghasilkan perspektif yang lebih tegas gitu ya. Jadi karena dia bisa menangkap lebih jauh ke latar belakang atau backgroundnya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya eye level position, atau misalnya ini posisi yang paling standar ya, yang kita kalau misalnya pakai kamera pun kita langsung melihat ke layar sejajar mata kita. Dan ini memang yang paling realistis kalau misalnya kita ngambil gambar. Tapi memang kalau boleh dilihat beberapa gambar yang diambil dengan posisi seperti ini itu sangat monoton ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya low position. Low position ini kita itu memposisikan kamera itu memang di bawah level mata kita. Nah, kita mau menangkap pandangan yang berbeda dari apa yang bisa kita lihat, dan harapannya itu bisa menghasilkan foto yang sangat bagus dan menawan, terutama kalau misalnya kita kombinasikan dengan yang namanya low angle. Jadi kita memperkuat efek gitu ya. Nah, dari ketiga posisi tadi kita juga bisa melihat seperti ini. Nah, ini ketika dia menggunakan high position. Ini bukan foto saya ya, foto si fotografer itu. Ini dia pakai yang namanya eye level position. Lalu yang ini dia pakai low position. Oke. Nah, kemudian ada lagi angle tadi ya. Nah, angle itu kalau tadi sudah kalian ketahui bahwasanya itu adalah derajat sudut kamera menghadap ke subjeknya ya. Nah, kalau ini ada yang namanya high angle, sudutnya tinggi. Di sini kita bisa memiringkan kameranya ke bawah menghadap ke subjek yang boleh disebut juga dengan bird's eye view ya. Nah,
Biasanya kalau kita pakai sudut ini tuh menangkap subjeknya secara keseluruhan. Jadi kita akan dapat gambar yang deskriptif, yang bisa menjelaskan keadaan sekeliling, dan dia itu biasanya memang kalau kita mau menggambarkan secara luas ya, kita mau kasih tahu keadaan sekeliling yang kita lihat. Nah, lalu kemudian ada yang namanya eye level angle. Eye level angle ini dia ya mungkin kurang lebih sama ya dengan yang tadi, eye level position, karena dia berada di posisi yang paling normal. Kita tidak perlu membuat treatment tertentu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai levelnya seperti ini normal, dia fotonya itu tampak lebih ya itu tadi wajar gitu kan, biasa, stabil. Dan kalau mungkin secara umum ketika kita misalnya mengambil dokumentasi gambar yang cepat, yang memang kita tidak berani kehilangan momen karena itu terjadi sekali, ya posisi seperti ini ya paling aman gitu. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya low angle. Low angle ini dia kita arahkan kameranya ke atas gitu ya. Lalu kemudian kita mau menciptakan kesan kedalaman dan intimidate ya, yang memungkinkan untuk menggambarkan kehadiran atau intensitas subjek. Karena biasanya nih kita kan mau cari mengcapture langit gitu ya. Atau kita mau buat sesuatu yang kesannya megah. Nah, tapi kalau saya sendiri ingin mengingatkan bahwasanya jangan terfokus juga dengan item ini, jangan fokus dengan hal-hal ini, karena memang kalau kalian cari referensi yang lain itu akan ada yang namanya lagi frog eye, ya kayak tadi ada bird eye, kemudian ada apalagi ya yang kita pernah dengar, yang atau mungkin kalian juga tahu. Jadi bukan hanya keenam item ini saja yang perlu dipelajari, tapi secara umum ya inilah yang mungkin perlu kita ketahui dan bisa dipraktekkan dengan mudah walaupun kita tidak pakai DSLR ya. Nah, posisi dan ini tadi contoh sebelumnya untuk yang namanya high angle, lalu ini dia eye level angle, dan ini yang low angle ya. Nah ini contoh dari si penulisnya, saya mengutip artikel mereka. Dia coba mengcombine antara low position dengan low angle sehingga tercipta kemegahan ya. Kalau kita lihat kan nuansanya megah, bagus, dan ini luas, terlihat besar, jauh. Nah, yang perlu diingat ya, komposisi foto itu dapat diubah berdasarkan posisi dan sudut, dan sebaiknya sebelum memilih sudut kita tentukan dulu posisi seperti itu. Nah, ada cerita komposisi di situ. Komposisi ini kalau boleh kita ketahui bersama, itu merupakan salah satu tahapan memotret yang penting kita tentukan ya, karena secara umum ada 4 tahapan memotret itu. Jadi ada kita ketahui dulu komposisinya, fokus, kecepatan, dan diafragma. Tapi mungkin yang 3, fokus, kecepatan, diafragma itu nanti akan dipelajari sesudah mid semester ya. Nah, kalau komposisi itu kenapa ya dia menempati urutan pertama dari 4 tahapan dalam memotret? Karena komposisi itu kalau di sini adalah susunan dalam foto, ya. Jadi biasanya itu fotografer aja yang tahu, kita sendiri yang tahu gimana sih kita mau menentukannya itu. Sementara kalau si fokus, kecepatan, dan diafragma itu dibantu oleh kamera. Jadi kalau komposisi itu memang pure adalah ranahnya fotografer. Kita yang tahu seperti apa mau kita tentukan posisi dan angle tadi misalnya gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat ada 3 hal yang menjadi dasar untuk menentukan komposisi.
Nah, yang pertama itu ada point of interest, kemudian ada framing, ya, dan yang terakhir ada balance-nya. Nah, ini seperti apa ya? Kalau saya cerita di sini, point of interest itu sesuatu yang paling menonjol pada foto, yang bisa membuat orang itu langsung tahu, atau bisa dibilang inilah pusat perhatiannya. Nah, kemudian point of interest ini bisa dibangun dengan menggunakan si framing dan balance itu tadi, keseimbangan gitu ya. Kalau lebih jelasnya, nanti mungkin kalian akan membaca apa-apa saja sih yang akan mempengaruhi point of interest. Nah, itu ada 4 ya, ada 4 hal yang dianggap mempengaruhi satu point of interest dari sebuah foto. Bagaimana bentuk, ya, kemudian kontrasnya, lalu bagaimana warna dan tekstur. Oke. Nah, contoh nih, misal ya, memotret orang berbaris gitu ya. Kemudian kita akan pilih apa sih point of interest dari orang berbaris. Kita ambil dulu, kita tentukan, oh ya, kami mau ambil yang tengahnya, karena kita mau mencoba membingkai si orang tengah itu, ya, untuk mendapatkan kesan yang bagus. Ya, jadi ada framing. Setelah kemudian kita framing, kita akan coba misalnya framingnya dengan apa? Apakah kita mau coba dia di zoom out, zoom in? Pokoknya kita buat keseimbangan antara objek-objek tertentu yang menjadi framingnya tadi. Nah, di situ sudah kita lakukan sebetulnya ada balance-nya, ya. Tadi kan ketiga item itu mempengaruhi dalam menentukan komposisi. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau memotret lampion, kan kalau kita misalnya Imlek ada tuh banyak ya yang di mall-mall lampion itu kan. Nah, itu kalau kita lihat bentuknya menarik kan, itu bisa menjadi point of interest-nya. Lalu warnanya juga merah menyala, terus ada kuning-kuningnya gitu kan. Kontrasnya tentu saja, karena warnanya menarik, pasti ada bagian yang bisa kita ambil sebagai bagian yang terang, atau misalnya kita hanya mengambil tulisannya saja sebagai kontrasnya, seperti itu. Nah, yang paling akhir adalah tekstur. Kalau misalnya kalian mau membuat dia itu tampak lebih bagus, misalnya kita kan lihat huruf-huruf Cinanya itu, atau misalnya bentuk dari lampionnya itu sendiri kan ada garis-garisnya, ada patah-patahannya, itu kan menarik untuk kemudian dijadikan point of interest-nya, seperti itu ya, kurang lebih. Nanti mungkin lebih enak memang kalau kalian coba mengaplikasikannya langsung ke dalam hasil gambar. Lalu kemudian selain itu ya, komposisi juga sebetulnya dipengaruhi oleh jarak kita melakukan pemotretan. Ya, kalau tadi kalian coba gabungkan dengan apa yang saya sebutkan soal high position and angle tadi, ini juga masih berhubungan ya, bahwasannya ketika kita mau menentukan satu komposisi, jarak pemotretan itu juga mempengaruhi. Nah, apakah kita mau ambil yang long shot, medium shot, atau yang close up. Nah, close up itu kan bisa jadi misalnya kita mau ngambil foto portrait ya, kan kita mau memberi kesan tegas dari makna kita, ya lebih bagus kita ambil close up, seperti itu. Oke? Nah, selain itu penempatan objek lain itu tadi, makanya ada yang seperti yang kalian lihat tadi, soal point of interest itu juga akan dipengaruhi oleh framing. Nah, framing ini kan bisa pakai foreground atau background, seperti itu ya. Nah, posisi kamera vertikal horizontal itu juga menjadi perhatian ketika misalnya kita mau menentukan komposisi. Jadi memang secara umum itu komposisi itu memang menentukannya tidak hanya dari satu aspek saja, ada banyak aspek yang mempengaruhi. Tapi tidak perlu juga ke semua ini kemudian harus digabungkan, karena nanti akan membingungkan kita juga sebagai, apalagi misalnya seperti saya, seorang fotografer pemula ya, saya tidak punya kemampuan fotografi yang mumpuni, hanya belajar secara otodidak. Ya memang yang paling penting adalah
terus coba untuk menghasilkan satu karya fotografi dengan mengikuti pakem-pakem standar yang ada seperti itu. Oke? Nah, sampai di sini saya pikir sudah bisa kalian pahami dulu tentang positioning angle yang kemudian mempengaruhi sebuah komposisi. Nah, dari komposisi inilah kemudian kita akan tahu atau akan mengenal beberapa ragam dari gaya fotografi yang mungkin kalian sudah ketahui ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit apa sih itu photography styles. Gaya fotografi ini lebih dari sekedar sebuah proses editing ataupun teknik foto ya. Karena memang dia ini merupakan kombinasi dari setiap keputusan yang diambil. Itu tadi yang berkaitan dengan komposisi. Kita mau ambil dia pakai low angle, high position, foreground, backgroundnya seperti apa, apakah kita mau angkat yang kontrasnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, salah satu cara terbaik untuk menemukan gaya fotografi dengan melihat pola perilaku dalam keseharian. Sebetulnya ini lebih kepada misalnya gini, kamu sukanya makan gitu kan, hobinya makan, ya mungkin kamu lebih fokus melihat bagaimana sih tekstur dari makanan, warna-warna makanan, ya difokuskan di situ untuk kemudian kalian lebih fokus ke yang namanya food photography, misal seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya selain tadi misalnya kita lihat pola perilaku kita? Nah, ini ada beberapa tips ya. Misalnya kita bisa tuliskan dulu beberapa aliran fotografi yang kita tahu. Kemudian kita kumpulkan koleksi-koleksi foto dari aliran fotografi itu yang kita rasa kayaknya ini bisa nih saya coba untuk aplikasikan, saya hasilkan gitu ya. Nah, lalu setelah kita foto atau kita hasilkan, jangan lupa di-share, apakah lewat Instagram, lewat WhatsApp story, atau misalnya di media lain lah, di platform-platform lain yang memang kalian rasa ketika kalian memposting hasil karya itu, kita akan dapat satu pujian ataupun kritikan. Ingat ya, kadang-kadang tidak melulu juga kita akan dapat like gitu ya, bisa juga dislike, tapi mudah-mudahan dislike itu sifatnya membangun, seperti itu. Nah, yang terakhir, kita coba membatasi pemakaian alat pendukung. Ya, jadi misalnya kalau misalnya pakai editing boleh, tapi editingnya juga yang standar aja lah dulu, jangan sampai kemudian mengubah secara ekstrim sehingga orang nggak bisa melihat lagi hasil karya kita gitu ya. Jadi misalnya kalaupun mau di cut sewajarnya, jangan kemudian menghilangkan nilai-nilai yang di awal ingin kita capai gitu ya. Nah, ini ada beberapa ragam gaya fotografi yang mungkin kalian secara umum sudah pernah melihat, membaca, ataupun mungkin kalian sudah pernah meng-create ya. Seperti misalnya candid photography, fashion photography, food photography seperti yang tadi disebutkan. Nah, kalau war fotografi mungkin kita belum sampai ke sana ya, tapi mungkin bisa aja ketika ada scope-nya kecil, war fotografinya seperti apa, misalnya ada orang lagi tawuran, kan kita bisa masukkan ke situ. Tapi yang penting kan adalah sebetulnya nilai apa sih yang mau diangkat dari beberapa various of photography styles ini gitu loh ya. Jadi saya tidak menjelaskannya satu persatu. Saya harapkan kalian coba nanti mencari lebih detail apa sih ini semua, tapi saya yakin dari beberapa item yang disebutkan di sini kalian mungkin sudah pernah menghasilkannya ya. Oke. Nah, ini apa ya, semacam tambahan saja untuk materi kita hari ini. Saya ambil dari satu buku yang bagi saya itu menarik ya, karena memang bukunya sendiri berjudul The Smartphone Photography Guide. Jadi kenapa saya membeli buku ini? Saya pikir saya tidak punya kemampuan untuk menguasai kamera DSLR ya. Nah, jadi saya pikir ya kalau gitu kita berdayakan apa yang ada saja. Kita punya kamera smartphone yang saya yakin kalian semua juga kamera smartphone-nya sudah mumpuni. Yang penting adalah kita itu harus
terbiasa menghasilkan satu karya. Kita tidak takut untuk salah, ya. Nah, di situ ada sebetulnya rule of thirds. Nah, ini adalah semacam pakem yang paling standar yang harus dimiliki. Tapi saat ini sebetulnya rule of thirds itu juga tidak melulu harus menjadi menjadi semacam guidance-nya. Boleh saja kalian tidak memahami tentang rule of thirds ini, tapi yang penting adalah kita memasukkannya itu tadi, tentang position and angle-nya itu juga harus ada. Jadi ketika mau menghasilkan satu karya foto, memang harus ada tujuan, ya. Nah, saya harapkan dari yang banyak item ini, dia ada lebih dari 10 ya. Nah, yang perlu diingat sebetulnya adalah shoot the everyday. Jadi memang usahakan, kalau memang kita punya ketertarikan dengan bidang fotografi, atau paling tidak ini anak komunikasi, karena nanti kalian akan menghasilkan satu karya fotografi untuk untuk paling tidak menambah nilai di mata kuliah ini. Cobalah dari sekarang, mulai dari hari ini, kalian membiasakan untuk mengambil gambar daily life pun tidak apa-apa sebetulnya, tapi memang memasukkan maknanya. Ada yang mau disampaikan, bukan sekedar misalnya di foto ya sudah disimpan, seperti itu ya. Jadi itu makanya saya bilang, kalau dulu ketika kita punya kamera yang sifatnya analog ya, yang masih menggunakan film, dalam menghasilkan satu karya kita melewati proses berpikir dulu gitu. Kenapa? Karena kan filmnya sayang nih, jangan sampai nanti kita udah jepret ternyata hasilnya nggak seperti yang kita mau. Nah, makanya kalau saya sendiri berpikir ketika kita punya kamera analog, itu dia sifatnya jadi lebih berhati-hati. Tapi mungkin itu sifat yang pendapat subjektif saya ya, karena saya sendiri melewati fase itu, fase kamera analog dan juga fase kamera digital, dan saya merasakan bagaimana saya sendiri jadinya punya kebiasaan yang berbeda seperti itu ya. Oke, baik, saya pikir untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan, kita akan berdiskusi melalui platform yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video e-learning berikutnya. Salam.